Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali di sini saya akan berbicara tentang saham lagi ya. Di sini saya edukasi, bukan rekomendasi ya. Saham adalah lembaran-lembaran kertas kepemilikan di sebuah perusahaan di pasar modal. Tatkala kita ikut andil bermodal di emiten-emiten saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Emiten-emiten saham yang bonafit yang ada di LQ45 itu nggak hanya meliputi perbankan saja, tapi juga meliputi dari sektor konsumer, farmasi, batubara dan energi, dan masih banyak yang lainnya ya, yang emiten-emiten saham itu punya kualitas yang bagus tentunya. Emiten-emiten saham yang ada di Bursa Efek Indonesia yang bonafit itu kan enggak hanya perbankan saja ya teman-teman ya, masih banyak ya yang lainnya gitu ya. Misalkan dari konsumer itu kan seperti kayak sabun mandi, odol, pembersih lantai, pencuci pakaian, pencuci piring, dan masih banyak yang lainnya seperti mie atau yang lainnya ya. Itu dari konsumer teman-teman. Dan perusahaan-perusahaan ini itu ada Unilever, ada IJBB, ada INDF. Itu adalah produk-produknya dari konsumer. Di sini saya bukan rekomendasi ya, di sini saya edukasi. Pilihan ada di tangan kalian sendiri. Dan setiap orang untuk mencari dividen itu di emiten-emiten saham tersebut berbeda-beda ya. Nggak semua melulu mencari dividen yang tinggi, nggak melulu semua harus mencari dividen yang sangat rendah, tergantung orangnya masing-masing ya. Dan juga ada sektor dari farmasi seperti Kalbe Farma itu dengan kode KLBF. Ada juga Telkom itu dengan kode TLKM. Dan teman-teman harus tahu emiten-emiten saham tatkala listing di Bursa Efek Indonesia itu, emiten-emiten saham tersebut mempunyai kode 4 digit ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan Telkom TLKM, BCA BBCA, BRI BBRI, Unilever UNVR. Seperti itu ya. Dan nggak hanya Telkom, ada juga seperti rokok, seperti itu ya. Ada properti, ada batubara dan energi. Seperti itu ya sektornya ya. Tinggal kalian itu pilih emiten-emiten mana yang sesuai dengan pilihan kalian. Dan tatkala kita ini memasuki saham, ikut andil untuk bermodal ya, ikut bermodal di emiten-emiten saham tersebut di pasar modal, itu kita harus punya kemandirian. Jika tatkala kita ingin ikut andil secara sendiri, secara mandiri atau sendiri itu loh, maksudnya kita itu membeli emiten saham itu kita membeli sendiri, nggak melalui manajer saham gitu ya. Itu kita harus menentukan pilihan kita yang bagus itu yang kayak apa. Dan setelah kita membelinya, itu kan kita harus punya rencana
rencana atau rancangan bahwa ini emiten saham yang saya beli ini untuk jangka panjang atau jangka pendek, itu harus sudah dirancang. Dan tatkala kita membeli emiten saham yang misalnya tuh kita akan simpan tuh jangka yang panjang, kita harus tahu kualitas emiten saham untuk jangka panjang itu yang seperti apa. Terutama tuh ya, tatkala kita membeli emiten saham yang kurun waktu jangkanya panjang, itu ekuitasnya semakin bertumbuh dan labanya semakin bertumbuh dan memberi dividen. Dan tatkala kita membeli dengan bertahap, dan kita harus tahu setiap bulan itu ya, misalkan kita beli tuh 1 bulan 1 lot gitu saja, kita harus tunggu emiten saham tersebut kalah, emiten itu turun, kita beli 1 lot. Bulan depan juga begitu, kita beli emiten saham tersebut 1 lot. Dan tatkala emiten saham tersebut meski bagus, jika masih harga tinggi, kita harus sabar untuk nunggu tatkala emiten tersebut turun. Seperti itu teman-teman, jangan sampai kita membelinya itu dengan harga yang sangat tinggi meski itu emiten saham yang sangat berkualitas dan kita simpan dalam jangka yang panjang, dan kita membelinya itu mau 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, kita rajin membeli dan kita simpan jangka kurun yang panjang, itu terserah kalian. Meskipun kalian hanya membeli dalam jangka waktu 1 tahun, meski kalian membeli dalam waktu 1 tahun dan disimpan dalam waktu kurun yang panjang di emiten-emiten yang punya kualitas bagus, itu juga tidak masalah. Itu untuk investasi kita.